Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Pratiwi dan teman saya Dia Ul Ikrimah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi ke-6, yaitu kebutuhan hara bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian dari unsur hara. Unsur hara adalah unsur yang terletak di siklus hidup dalam sebuah sistem lapisan tanah. Unsur hara ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Dan apabila unsur hara tidak terdapat pada suatu tanaman, maka proses metabolisme akan terganggu dan juga terhenti. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur hara yang terdiri dari unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan tanaman. Baiklah, selanjutnya yaitu kriteria unsur hara esensial. Yang pertama, unsur hara ini sangat diperlukan sekali dalam proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua, unsur hara esensial ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Yang ketiga adalah apabila unsur hara esensial tidak terdapat dalam jumlah yang cukup di dalam tanah, maka tanaman akan terganggu atau biasa disebut dengan gejala defisiensi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala defisiensi pada tumbuhan. Yang berupa pertama yaitu tanaman akan kerdil karena kekurangan unsur nitrogen. Yang kedua, tertundanya waktu pemasakan karena kekurangan unsur nitrogen. Yang ketiga yaitu gangguan sistem perakaran karena kekurangan unsur kalium. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama yaitu unsur hara makro. Pengertiannya adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang relatif banyak. Dan yang kedua yaitu unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang lebih sedikit. Baiklah, berikut ini adalah unsur hara yang termasuk dalam unsur hara makro. Yang pertama yaitu kalium, yang kedua kalsium, yang ketiga belerang, yang keempat fosfor, yang kelima magnesium, dan lain sebagainya. Dan berikutnya yaitu unsur hara yang tergolong dalam unsur hara mikro. Yang pertama klor, yang kedua yaitu bron, tembaga, seng, dan juga besi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari unsur hara terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Yang pertama yaitu karbon. Karbon berfungsi sebagai bahan utama untuk pembangunan bahan organik. Yang kedua yaitu oksigen, yaitu sebagai pembangun bahan organik, dan yang ketiga yaitu hidrogen, yaitu sebagai elemen penting untuk pembangunan bahan organik. Keempat yaitu nitrogen. Nitrogen berfungsi untuk pembentukan vegetatif tanaman. Yang kelima yaitu fosfor. Fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Yang keenam yaitu kalium. Kalium di sini berfungsi untuk pembentukan protein dan juga karbohidrat. Yang ketujuh yaitu kalsium yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar-akar, pembentukan bulu-bulu akar. Dan yang ke-8 yaitu ada magnesium. Magnesium di sini berfungsi untuk pembentukan buah. Dan yang ke-9 yaitu ada belerang. Belerang di sini berfungsi untuk membentuk bintil-bintil akar. Baiklah, berikutnya yaitu besi dan tembaga. Besi dan tembaga berfungsi untuk membentuk klorofil. Dan yang ke-11 yaitu mangan. Mangan di sini berfungsi untuk membentuk protein dan juga vitamin tertentu. Baiklah, berikutnya yaitu seng. Di sini seng berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Dan yang ke-13 yaitu ada boron. Di sini boron sebagai alat transportasi karbohidrat dalam tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir ada klor. Di sini klor berfungsi untuk meninggikan hasil tanaman kering seperti tanaman tembakau dan juga kopi. Kemudian ada unsur beneficial. Unsur beneficial ialah unsur yang menstimulasi pertumbuhan tanaman, tapi hanya bersifat esensial atau hanya bersifat esensial bagi spesies tanaman tertentu. Yang pertama ada silikon atau Si yang tersedia dalam bentuk silicic acid atau H4SiO4. Yang kedua ada sodium atau Na sebagai pengganti kalium bagi beberapa tanaman seperti bayam dan sugar beet. Sodium atau Na ini berguna pada konsentrasi yang rendah tapi merugikan pada konsentrasi yang tinggi. Yang ketiga ada kobalt atau Co, yang keempat ada vanadium atau V, yang kelima ada litium atau Li, yang keenam ada rubidium atau Rb, yaitu sebagai pengganti kalium ketika fosfor berada dalam konsentrasi tinggi. Yang ketujuh ada strontium atau Sr sebagai pengganti kalsium jika kalsium harus tersedia banyak. Yang kedelapan ada aluminium atau Al. Yang ke-9 ada selenium, ke-10 ada iodin, yang ke-11 ada silver, dan yang ke-12 ada titanium. Ada 5 tipe gejala kekurangan unsur hara pada tanaman.
Pertama ada klorosis, yang kedua ada nekrosis, yang ketiga hilangnya pertumbuhan baru, yang keempat akumulasi antosianin, dan yang kelima ada stunting. Nah, yang pertama tadi itu ada klorosis. Nah, klorosis itu ialah keadaan jaringan tumbuhan yang gagal dalam pembentukan klorofil. Yang kedua nekrosis, yaitu nekrosis itu kerusakan pada bagian sel. Sedangkan yang ketiga itu hilangnya pertumbuhan baru, artinya terhentinya pertumbuhan baru. Yang keempat akumulasi antosianin, yaitu terdapat warna-warna seperti warna merah, biru, dan ungu itu pada bagian daun dan batang. Dan yang kelima itu ada stunting, yaitu pertumbuhan yang kerdil. Nah, gejala defisiensi atau kekurangan unsur hara pada tanaman ini itu hanya bisa diperbaiki dengan mengaplikasikan elemen tersebut. Misalnya itu tanaman itu kekurangan unsur nitrogen dengan menghasilkan gejala yaitu daun yang berwarna kuning. Nah, cara mengatasinya itu yaitu harus memberi pupuk yang mengandung unsur nitrogen itu sendiri. Nah, perlu diingat juga jangan terlalu berlebihan untuk memberi pupuk yang mengandung unsur nitrogen, karena jika kelebihan maka tanaman itu bisa rentan terkena jamur, terkena bakteri, dan mudah patah. Itu bisa juga penurunan dari hasil produksinya. Nah, contoh defisiensi lain yaitu kekurangan unsur fosfor. Nah, unsur fosfor ini muncul dengan gejala yaitu daunnya itu di bawah daunnya itu berwarna merah keunguan, dan di tepi daunnya itu sedikit hangus terbakar. Kemudian pertumbuhan daun itu kerdil dan pertumbuhan tanamannya itu juga kerdil. Perlu diingat juga jika kekurangan unsur fosfor ini itu akan menghambat pertumbuhan akar dan pembuahan pada tanaman. Dan jika kelebihan itu juga akan mengganggu penyerapan unsur mikro yang lain seperti besi dan lain-lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur nikel itu bisa mengakibatkan gagal dalam penghasilan benih yang layak. Nah, yang terakhir silikon. Nah, silikon ini bisa membantu meningkatkan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Juga unsur silikon ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman yang kuat.